Sorry kak. Nah, oke, Kak Intan, sedikit update dong gimana soal kabar rumah tangganya nih sama Kak Mael. Ya masih gantung. Mhm. Aku juga udah lama sih nunggu, tapi dia udah gugat balik ke Batam. Kemarin di Pekanbaru udah digugat ke Batam, udah keluar juga suratnya. Jadi tanggal 12 hari Senin mediasi ketiga kali ya. Oh oke, berarti memang sudah diajukan gugatan sama Mael ya? Udah Itu per kapan kak kalau boleh tahu kak? dari berapa ya? Lupa aku, pokoknya yang tanggal 12 ini sih mediasi ketiga. Diharuskan datang nggak sih kak? Maksudnya kedua belah pihak? Iya, diharuskan datang. Yang pertama kedua kan aku udah ikhlas nih, dia kan mau cerai, udah aku ngerasa yaudah deh aku serahkan sama pengacara aku. Cuman untuk mediasi ketiga ini diharuskan aku hadir, jadi aku hadir tanggal 12, dia juga diharuskan hadir juga. Tapi kakak untuk menghadiri mediasi ini dengan tujuan apakah untuk mempertahankan atau memang Ikhlas, udah ikhlas. mengikhlaskan saja untuk membantu proses cerai berarti kak? Iya, kalau malah aku nggak datang kan supaya cepet deh gitu kan. Kalau yang pertama tuh aku datang, pertama kedua sampai sidang terakhir tuh aku datang terus untuk mempertahankan rumah tangga banget gitu kan. Tapi kalau sekarang ya udah deh aku udah ikhlas. Nggak bisa dong kita memaksa orang yang udah nggak mau lagi sama kita gitu. Oh berarti 2 kali sidang sebelumnya kakak sempat datang? Yang di Batam, yang di Pekanbaru aku datang terus, tapi kalau yang di Batam aku nggak datang. Oh, oke. Nah terus selama proses cerai ini maksudnya komunikasi jalan terus nggak sih kak sama Kak Mael? Nggak pernah komunikasi. Oke. Semenjak cerai itu dan udah hampir 1 tahun dia nggak pernah komunikasi, kecuali terakhir aku nanya nafkah itu aja, dia lepas tangan, dia nggak mau lagi, aku stopkan nafkahnya kata kayak gitu. Itu aja sih terakhir. Belum kok bisa, kita kan masih belum sah cerai gitu kan, yang terakhirnya sih itu. Berarti memang kakak maksudnya mendapat kabar sudah mengajukan cerai dari surat pengadilan berarti? Iya, dari surat pengadilan datang ke rumah aku di Batam, terus aku karena aku disibuk dan karena aku juga udah mengikhlaskan, jadi aku nggak perlu datang lagi lah pak, pengacara aja deh gitu kan. Cuman yang ini dari pihak sana, dari pengadilan mintanya harus wajib datang gitu, ya udah deh aku datang aja gitu, memenuhi prosedurnya. Ini untuk mempercepat berarti kak ya? Iya, percepat deh. Berarti di tanggal 12 nanti akan digelar ya kak mediasinya ya? Nggak tahu tuh ya digelar gimana, yang jelas pasti ketutup kali ya. Nggak, kalau dulu sih dimasuki ruangan mediasi sih berdua gitu. Kak berarti mediasinya nanti dari kakak ada keinginan apa sih? Oke mau cerai tapi ada cara-cara tertentu nggak sih yang harus dipenuhi sama Mael gitu? Yang pasti setiap rumah tangga ada pasti. Saya kan udah hampir setengah tahun juga gitu nggak dikasih nafkah gitu sama dia kan. Yang pasti kalau memang saya dapat hak saya, alhamdulillah. Kalau memangnya dia nggak mau ngasih, yang ya udah nggak maksa gitu. Sebagai laki-laki pasti bertanggung jawab dong. Emang kita punya negara gratis gitu kan. Ya situ mau menikahi saya ya harus bertanggung jawab. Tapi akhirnya seperti habis gitu kak, rasa untuk meminta hak gitu. Dalam arti akhirnya menjadi ikhlas gitu. Itu kan berat banget kak kalau kita memang dijalankan gitu. Ya memang awalnya saya tuh memang nggak mau gitu kan, apalagi kita kan dari nol nih sama-sama gitu ya kan, konten juga bareng-barengan, penghasilan semuanya juga masuk ke rekening dia gitu kan, saya bantu dia gitu, dia bantu saya juga, cuman uangnya semua ke dia gitu kan. Beli rumah juga kita nyicil-nyicil barengan gitu kan, maksudnya dari sesudah nikah kita beli rumah gitu kan, sampai saya numpang deh rumah yang kontrakan deh, rumah baru yang gede itu kamu yang tinggal, saya tinggalnya di kontrakan deh gitu. Saya nggak dikasih gitu kan, saya diusir gitu aja sih. Udah akhirnya saya berjuang sendiri, akhirnya dapet deh gitu. Jadi kalau bilang nggak ikhlas ya harus ikhlas. Kalau memang dia mau memberi, alhamdulillah. Kalau dia nggak ya udah kita ikhlaskan, ini rezeki kemana gitu. Jauh ini udah berapa lama kak? Udah berapa bulan kak pisah sama Mael, pisah rumah? 1 tahun. Hampir 1 tahun berarti nggak nerima nafkah sama sekali dari Mael? Adanya yang dari terakhirnya tuh Maret, udah itu dia nggak ngasih lagi. Maret kemarin. Itu kalau boleh tahu besarannya berapa kak? Aduh nggak enak gue bilangnya. Kisaran. Nggak enak nih bilangnya gitu. Tapi cukup kak maksudnya untuk menjalani kehidupan kakak nih, maksudnya setelah pisah rumah gitu? Kalau pisah rumah ya ada aja rezeki kan. Enggak, dari nafkahnya yang Maret kemarin. Oh waktu yang sebelumnya cukup. Setelah saya dicerai ya
ada-ada aja lah rezeki, entah dari endorse, entah dari jualan. Walaupun saya udah nggak dinafkahi, malah saya merasa setelah saya nggak dinafkahi, saya mendapatkan rezeki yang banyak berlimpah lagi. Waktu saya nafkah dia nikah sama dia, ya saya menerimanya nafkah tok gitu kan. Saya kan nggak boleh lagi tuh nyanyi, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya udah, saya seorang istri, saya turutin gitu kan. Jadi saya tergantungan dengan nafkah dia gitu. Terus dia ceraikan saya nggak dikasih nafkah, saya berjuang sendiri, saya mandiri, saya kerja keras, saya jualan, apapun saya jual gitu kan, asal jangan jual diri gitu kan. Ya alhamdulillah makin meningkat. Saya tuh dulu malah pegang uang 500.000 gitu terakhir dia ceraikan saya kan. Sekarang ya berlimpah-limpah aja rezeki. Kalau memang kita mah kalau diituin pasti ada aja rezeki gitu. Kalau untuk harta bersama sendiri sebenarnya ada nggak sih Kak selama kamu Selama menjalani nikah, hubungan gitu? Ada kan rumah. Nah itu seperti apa tuh Kak ketika sudah Bisa nanti apakah memang ada pembagian? Ya harusnya ada dong, ya kan. Masa perempuan udah dinikahi, udah diapain gitu kan, kerja bareng-barengan, bikin konten bareng-barengan gitu kan, ya beli rumahnya setelah menikah juga gitu, harusnya ada gitu kan. Saya juga dibuang gitu aja, udah setahun saya nggak diurus gitu. Nafkah dan batin, bukan nafkah itu bukan uang juga, nafkah perhatian, kasih sayang itu kan juga nafkah juga, nggak juga saya diiniin gitu. Ya harusnya ada itu. Tapi saat itu rumah itu ditempati oleh siapa? Sama dia. Ada waktu saya tinggal sama dia kan tinggal di kontrakan. Rumah itu kan lagi dibangun, lagi direnovasi. Dia yang ngurus semuanya. Mungkin kan berjuang bersama kakak dalam arti kan ada ikut campur tangan kakak lah di rumah itu ya. Iya ada dong. Nah ketika memang dia bersikeras untuk tidak Kak membagi hartanya, apakah ada langkah lanjutan mungkin dari kakak? Saya serahkan ke pengacara saya sih. Bagaimanapun itu hukum kan. Jadi yang mengerti hukum Pak pengacara. Yang jelas saya bilang ya selama saya menikah saya bantu dia kerja, bikin konten-konten. Di situ kan juga ada kelihatan kalau bukti digital itu kan nggak bisa bohong gitu ya, kita bikin konten gitu terus-terusan gitu. Ada gitu. Nah, itu bisa jadi bukti nanti ya Kak ya kalau ketika memang dibutuhkan ya. Selain rumah apa Kak? Saya tahunya cuma itu aja sih. Dan dia kan memang dari nol banget sama saya gitu, nggak begitu banyak banget lah gitu. Dengan muncul adanya gugatan cerai ini gitu, dan memang berharap ya udahlah cepat selesai aja lah gitu, seperti apa? Oh sekarang cepet-cepet selesai sih. Saya senang banget gitu akhirnya dia gugat. Kalau dulu kan hampir berapa bulan itu, 3 bulan 4 bulan tuh digantung, ini kapan gugatnya gitu kan. Dan dia bilang tunggu ya, sabar lagi kerja. Saya pikir cuma seminggu 2 minggu, ternyata berbulan-bulan gitu kan. Saya kan nggak dinafkahi tuh, nggak diurus juga gitu kan, status kan gantung. Jadi saya ngerasa ya rugi dong, udah nggak dinafkahin, nggak dicerain, status gantung. Ya saya berharap banget ya udah deh kalau pengen ceraikan aja deh gitu. Jadi setelah dapat kabar dia bilang mau udah dapat surat gugatan tuh saya senang banget. Termasuk keluarga sendiri, maksudnya dari kakak gitu, dukungannya gimana Kak akhirnya? Ya udah memang mengikhlaskan, kalau bisa cepet-cepet aja deh gitu biar nggak ada urusan lagi gitu. Berarti kedepannya bakal lebih selektif lagi nggak sih Kak ketika Ya, nantinya? Jangan lupa subscribe ya.